Hai, welcome back to my channel. Apa kabar semua kawan Meli Kuhlen? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan kelimpahan rezeki. Bikin soft cookies yuk. Cookies ini sangat enak tetapi cukup mahal jika membelinya di cafe. Jadi lebih baik kita bikin sendiri yang gluten free dan juga tanpa gula pasir supaya tetap sehat. Pertama-tama masukkan butter. Tambahkan coconut sugar. Butternya tidak perlu yang beku ya, cukup butter dengan suhu ruangan. Setelah itu aduk-aduk sampai gula cukup larut dan bercampur rata dengan butternya. Jangan overmix ya, ini kunci dalam membuat soft cookies. Sini saya mengaduk butter dan gula atau coconut sugarnya ini sekitar 3 menit saja. Lalu tambahkan telur menggunakan telur utuh yaitu kuning dan putihnya, lalu aduk hingga tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, masukkan pasta red velvet. Di sini saya menggunakan sekitar 1 sendok teh pasta red velvet. Aduk rata kembali. Setelah rata, masukkan tepung, yaitu campuran tepung mocha dan tepung maizena yang sudah diayak sebelumnya. Setelah itu tambahkan baking soda dan baking powder. Gunakan baking powder double acting sebisa mungkin ya, jadi supaya saat di oven baking powdernya tetap berfungsi. Aduk-aduk cukup sampai dia bercampur rata seperti yang saya lakukan. Jangan ditekan-tekan supaya kuenya tidak menjadi keras. Setelah itu masukkan potongan coklat dan coklat chip. Jadi di sini saya menggunakan 2 jenis, yaitu dark cooking chocolate yang saya potong-potong ditambah dengan coklat chip, karena untuk dark cooking chocolate ini akan lumer saat di oven dan nanti saat menjadi cookies juga akan leleh di lidah. Setelah semua tercampur rata, siapkan loyang yang sudah dialas parchment paper. Setelah itu gunakan scoop ice cream untuk mengambil dan mencetaknya. Ini tidak harus bisa dibulat-bulatkan dengan tangan, tapi jangan ditekan supaya kuenya tidak keras. Saya menggunakan scoop ice cream itu supaya bulatannya itu semuanya sama besarnya tanpa perlu menimbang. Jangan lupa untuk memberi jarak yang cukup jauh karena kue ini nantinya akan cukup melebar saat dia di oven. Lakukan pencetakan adonan hingga habis, lalu masukkan loyangnya ke dalam kulkas ataupun freezer minimal 30 menit. Sambil kita memanaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius dengan menggunakan api atas dan bawah. Karena saat memanggang atau memasukkan loyang kue ini setelah kita keluarkan dari freezer, oven sudah harus benar-benar dalam keadaan panas. Adonan cookies ini juga bisa dibuat sehari sebelumnya kita masukkan dalam kulkas. Untuk keesokan harinya bisa dicetak dan dipanggang. Setelah 30 menit keluarkan loyang kue dari kulkas, lalu masukkan langsung ke dalam oven yang sudah panas. Panggang selama 12 hingga 15 menit tergantung masing-masing oven. Setelah selesai pemanggangan, keluarkan loyang dari oven dan diamkan sebentar, jangan langsung diangkat karena kue ini masih cukup basah. Cukup menggunakan scrub, angkat satu persatu kue, letakkan di cooling rack. Tunggu hingga uap panasnya hilang. Bagi semua kawan Meli Kuhlen, jangan lupa untuk selalu
Like, share, and subscribe channel saya ini supaya bisa makin berkembang. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini soft cookies kita sudah jadi dan tampak terlihat di dalamnya lembut, sedikit basah dan di luarnya sangat crispy. Nikmati soft cookies ini bersama hot milk ataupun hot coffee. Jangan lupa ya untuk menyaksikan resep saya yang lainnya. Happy baking dan kesyun, bye-bye!